Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Medi Antoni SPDMM, guru SD Negeri 65 Palembang, pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-7 Kota Palembang. Izinkan saya untuk memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Berikut ini adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata. Yang pertama adalah latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapat hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya sendiri. Selanjutnya, tujuan aksi nyata. Yang pertama adalah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang sudah dilakukan wali kelas dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama adalah menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikutnya, dukungan yang dibutuhkan. Pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Tiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita bisa menghadiri acara Bapak salah satu guru kita, rekan kita dalam acara pemaparan dalam program guru penggerak beliau, yaitu pengibasan budaya positif di sekolah calon guru penggerak angkatan ke-7. Nah, alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Selanjutnya ada pembukaan dari Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Yus Ran, yang mewakili kepala sekolah kita. Silakan kepada Ibu. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti jalannya program guru penggerak, yaitu Pak Medi, SPD, MPD. Di sini kami merasa bersyukur dan terima kasih ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih dalam suasana sehat walafiat untuk mengikuti program ini. Dan di sini kami sebagai mewakili dari kepala sekolah untuk menyampaikan beberapa pesan atau beberapa motivasi kepada guru penggerak yang bersangkutan dari Pak Medi. Semoga beliau dapat menjalankan program ini dengan baik dan dapat menyelesaikan dengan cepat dan dapat mengikuti program ini dengan sepenuh hati. Karena program ini kami juga belum terlalu paham, namun kami sangat mendukung program ini dengan beberapa pengetahuan yang pernah kami dengar dan pernah kami dapat.
dilakukan atau diikuti oleh seorang guru, karena kedepannya program ini sangat penting ya. Semoga cepat selesai, cepat mendapatkan hasil yang maksimal, mendapatkan nilai yang terbaik. Itu sebagai pesan kami. Baik Bapak Ibu yang terhormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu guru SD Negeri 49 Palembang, terutama marilah sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir di sini dalam rangka menunjukkan keyakinan kami sebagai calon guru penggerak Kota Palembang dalam rangka pelaksanaan pembebasan budaya positif di sekolah. Salam dan salam kita aturkan kepada guru kita salam kepada sahabat dan berikutnya. Mudah-mudahan pada hari ini nanti kita akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya hari ini melakukan pembebasan yang telah kami dapat di program guru penggerak ini angkatan ke-7 tahun 2022 ini. Salah satunya di guru penggerak itu ada yang namanya budaya positif di sekolah. Ada yang namanya budaya positif di sekolah. Kalau di pelajaran calon guru penggerak ini itu terdapat di modul 1, 1.4. Modul budaya positif di sekolah, dan di situ ada aksi nyata. Nah, aksi nyata ini dimaksudkan guru calon guru penggerak memberikan pengetahuan mengenai apa itu budaya positif yang ada di sekolah. Mungkin Bapak Ibu guru sedikit banyak sudah tahu mengenai budaya positif di sekolah. Nah, tinggal kami hanya menambahkan apa yang kami dapat di calon guru penggerak. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai pembukaan bahwa guru yang ada di sekolah itu, seorang guru yang baik harus mempunyai kemampuan dalam menunjukkan budaya positif. Dalam artian kita harus punya kemampuan untuk melaksanakan atau membudayakan hal-hal yang positif yang ada di sekolah. Nah, budaya positif tersebut bisa dijalankan apabila dengan menerapkan konsep inti, yaitu kita dalam tindakan. Nah, mengenai disiplin diri ini, kalau bisa kita ke siswa itu memberitahu kepada masing-masing siswa itu bahwa, nah, kalau nak sekolah itu kalau baca datanglah tepat waktunya, misalnya itu kita timbulkan disiplin dalam diri mereka itu. Datanglah kamu pagi-pagi, mandi lampu, kalau subuh bangun subuh, sholat subuh, kan, dan minum sarapan sampai sekolah, kalau baca jangan terlambat. Nah, kita menumbuhkan rasa disiplin kepada mereka itu, rasa disiplin diri mereka, sehingga dengan tumbuhnya rasa disiplin diri tadi, maka pelaksanaan budaya positif itu akan berjalan secara lanjut. Nah, dengan adanya disiplin positif ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Kalau bisa disiplin anak itu tadi timbul dari diri mereka. Makanya caranya kita timbul ke disiplinnya itu tanpa kita paksa, tanpa kita dorong-dorong, sehingga disiplinnya itu keluar dari dirinya mereka. Saya tadi bangun subuh, misalnya, tidak perlu nanti kita bangun kalau bangun. Nah, mana kita menerapkan diri mereka itu sadar akan dirinya, disiplin bangun subuh, keluar dari diri masing-masing, tanpa paksaan, tanpa istilahnya itu dorongan. Tapi memang kadang-kadang kita ini Bapak Ibu melakukan sesuatu itu biasanya pertama-tama itu terpaksa.
Memang kita harus paksa sebenarnya. Nah, dari terpaksa itu kadang-kadang terbiasa, lagi dari kebutuhan kita. Kalau kita sholat 5 waktu, kalau kita tidak pernah, kalau tidak kita paksa sholat 5 waktu itu akan susah. Tapi kalau kita paksa, lama-lama biasa. Nah, kalau kita tidak sholat merasa, apalah ada yang kurang rasanya seperti itu. Nah, sama siswa kita juga seperti itu. Kita memberitahukan ke siswa kita juga seperti itu. Kalau besok kesadaran diri mereka itu keluar dari dirinya masing-masing. Nah, motivasi eksternal tadi, yang kalau kita nyuruh dia, kalau kita bentak dia, istilahnya itu akan mengurangi ketidaknyamanan atau hukuman, istilahnya itu. Misalnya kalau kita ngumpul dia, kita lain tidak tahu bahwa dia itu ini dimarahi atau mereka berbuat salah, sehingga rasa percaya dirinya itu tidak turun. Nah, itu motivasi internal. Terus, nah, kadang-kadang dalam kaitannya dengan hukuman tadi untuk supaya anak didik kita ini guru ini biasanya mana caranya siswa kita ini bagus, ya. Mana siswa kita ini pacak, mana sudah cukup lagi. Baik Bapak Ibu, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan mengenai pembahasan kami sebagai guru ini. Salah satunya dalam melaksanakan tugas menyelesaikan aksi nyata di sekolah, yaitu melaksanakan pembahasan budaya positif yang ada di sekolah. Mungkin mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini nantinya berguna bagi kita semua, dan apa yang kami sampaikan ini bisa kita laksanakan. Kami memohon sekali kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya Ibu Kepala Sekolah, untuk dapat memberi arahan, memberi petunjuk pada kami ini bagaimana nanti kita melaksanakan budaya positif ini. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Pada Allah kami mengampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada beberapa hal yang dapat saya petik atau simpulkan dari pemaparan beliau tadi, bahwa ada 5 kebutuhan dasar pada hidup manusia itu, di mana salah satunya adalah bertahan hidup. Berarti itu menurut beliau tadi itu adalah tentang kebutuhan sandang pangan manusia. Terus harus ada kasih, yang kedua adalah kasih sayang. Ya, walaupun ada pangan, sandang pangan, tapi tanpa kasih sayang juga tidak akan bisa berjalan dengan baik. Ketiga ada kebebasan, keempat kesenangan, kelima kekuatan. Di mana baru bisa terjadi budaya positif itu kalau ada kelima poin dasar hidup manusia tersebut. Terus selanjutnya, budaya positif itu juga tidak akan bisa terjadi tanpa adanya disiplin. Itu yang dari saya tangkap. Dengan adanya disiplin, maka hal-hal yang harus kita lakukan yang tidak terbiasa kita lakukan itu tadi, maka harus dibiasakan, walaupun awalnya dengan pemaksaan, tapi dengan adanya itu akhirnya menjadi biasa bagi kita yang ingin menuju ke budaya positif yang akan diprogram tersebut. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya simpulkan sedikit dari pemaparan beliau. Mungkin sekarang ada masukan dari atau tambahan dari Ibu Emma, silakan sekarang. Silakan Bu Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya hanya menambahkan sedikit tentang guru penggerak. Di sini saya harapkan kepada semua guru itu dapat mengikuti pendidikan guru penggerak, di mana sekarang itu hanya 6 bulan dilaksanakan. Nah, di sini kita bisa tahu apa arti dari semua yang harus kita lakukan setiap kita melakukan kewajiban kita sebagai guru. Di situ di dalam guru penggerak banyak sekali hal masukan
sesuatu hal, tapi untuk menyucikan diri kita. Berikut pembuatan keyakinan kelas di kelas yang saya ampuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana keadaan hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita rencananya akan membuat suatu keyakinan kelas, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Apa isi kesepakatan kelas itu atau keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu berisi hal-hal kebajikan yang universal. Hal-hal kebajikan secara umum, tapi pelaksanaannya ada di dalam kelas. Contoh, misal melaksanakan piket, bagian piket, kebajikan yang hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik yang akan kita laksanakan, dan itu nanti akan jadi kesepakatan, akan kita laksanakan, akan kita tulis, nanti kita buat, kita tempelkan di dinding kelas, dan itu akan kita laksanakan. Karena itu sudah menjadi kesepakatan kita, keyakinan kita bahwa itu tidak boleh dilanggar. Paham? Contohnya tadi, melaksanakan piket bagi yang piket, misal contohnya, ya. Atau ada lagi tidak datang terlambat ke sekolah, misalnya, masuk pada waktunya, ya, seperti itu. Pokoknya hal-hal yang menurut kamu baik untuk dilaksanakan. Kewajiban kita dalam melaksanakan pembelajaran, ya. Misal ada lagi, misalnya ini Pak kasih contoh, tidak ribut pada saat pelaksanaan belajar, ya. Seperti itu contohnya. Nah, nanti Pak minta tolong kalian buat satu anak satu. Ini Pak kasih cat kertas untuk kalian buat. Menurut kamu apa yang perlu kita laksanakan, ya? Hal-hal kebajikan apa yang perlu kita laksanakan di dalam kelas selama kita melaksanakan pembelajaran. Paham? Nah, satu siswa harus menuliskan di sini di kertas yang Pak berikan ini nanti 2 buah keyakinan kelas, 2 buah kesepakatan kelas yang isinya merupakan kebajikan, ya. Kebajikan secara umum atau yang baik-baik yang akan kita laksanakan. Misalnya datang tepat waktu ke sekolah, misal seperti itu. Ya, tidak mengganggu teman pada saat belajar, misalnya seperti itu. Itu contoh. Nanti kamu tuliskan satu orang dua keyakinan kelas. 3 boleh, paling sedikit 2 kelas. Nanti akan kita pilih, akan Pak pilih yang mana yang bagus, yang paling bisa kita kerjakan, dan akan menjadi keyakinan kesepakatan bahwa itu akan kita laksanakan, akan kita kerjakan. Kalau ada yang melanggar yang sudah kita buat kesepakatan tadi, maka akan ada konsekuensinya. Paham? Sekarang ini Pak balikan satu persatu. Nanti tolong ditulis menurut kamu apa hal-hal kebajikan yang harus kita lakukan selama pembelajaran. Paham? Pak balikan ya. Ini ada lem, di sininya lem, kamu tulis di sini, di luar lem ini lem. Nanti kita tempelkan satu-satu. Pak panggil satu-satu tempel. Paham? Nah itu. Paham? Ya. Silakan yang sudah dapat pikirkan hal kebajikan apa yang akan kita laksanakan yang menjadi kesepakatan. Tapi apa? Asik. Dah. Baca. Ada. Ya. Tidak usah tulis.
Atau boleh tulis nama boleh? Boleh tulis nama. Ya, tulis nama. Itu. 2 ya, minimal 2. Ini naik. Ya, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Minimal 2 keyakinan yang harus kamu buat, kesepakatan yang harus kamu buat. Nanti kita sortir yang mana yang bagus, yang bisa kita laksanakan. Pegang dulu. Nanti Pak panggil satu-satu, kamu tempel di depan di tas putih. Sudah? Sudah belum? Sudah nak? Belum? Nah, hal kewajiban apa yang perlu kamu lakukan? Yang perlu harus kita laksanakan supaya proses pembelajaran kita nanti akan berjalan dengan baik. Dan apabila nanti terbentuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini, maka konsekuensinya harus kita jalankan. Nah ya, harus kita jalankan, harus kita laksanakan. Bagi siapa yang melanggar, maka akan dapat konsekuensi. Sudah? Kalau sudah, Pak panggil satu-satu dan minta tolong Pak nanti tempelkan di kertas putih itu. Terserah nempel di mana, di pucuk, di atas, di bawah, kanan, kiri. Yang pertama, Aulia Kasih. Silakan Aulia Kasih. Buat namanya ya. Itu di kertas. Sip. Yang kedua, Azza. Oke. Yang ketiga, Abdillah M. Ayub. Iya, Abdillah kan? Yang keempat, Akila. Yang kelima, Cika Pratara. Yang keenam, Dewi Lunci.
Yang ketujuh, Fajra. Silakan tempel. Yang ke-8, Hoirunisa. Sembilan, Kadafi Abdul Manap. Yang ke-9, M. Rasid Kristanto. 10, M. Aslan Al-Basid. Terus Piku. Terus Namira. Lanjut ke Nyayu. Nanda Rizky Aprilia. Raihan Alfiansa. Rapi Fatilah Maulana. Rapi Fatilah Maulana. Sudah ada apa? Sultan Adi Wijaya. Oke, terakhir Vina Anggraini. Oke. Dah. Sekarang kalian sudah membuat atau menuliskan hal-hal atau kesepakatan keyakinan kelas yang merupakan bagian dari kebajikan universal. Ya. Kali lewat sejak Pak Baco, ya. Pak Baco, dan ini nanti kita rangkum, tidak seluruhnya bakal kita jadi ke hal-hal yang bakal kita jadikan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, tapi kira-kira yang bisa kita laksanakan yang relevan dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Misalnya Aulia. Yang pertama, hal keyakinan kelas atau kesepakatan ini Aulia. Ya. Datang tepat waktu. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, belajar dengan tertib. Yang keempat, melaksanakan piket. Yang kelima, tidak mengganggu teman pada saat belajar. Yang keenam, membuang sampah pada tempatnya. Banyak. Ya, kesepakatan Aulia ini. Terus ada menghormati kepada guru. Datang. Nah, ini salah satunya ini buat keyakinan kelas. Ya, kesepakatan kelas. Bagus. Rapi yang sering ngomong, tidak yang kesepakatan. Terus, tiga, tidak mengganggu teman saat belajar. Tidak terlambat masuk sekolah, melaksanakan piket. Dewi datang tepat waktu, melaksanakan piket, tidak membuli teman. Wajib pergi ke sekolah tepat waktu, melaksanakan piket, tidak mengganggu teman. Belajar dengan tekun, bisa memakai pakaian rapi dan lengkap, bagus. Datang tepat waktu. Kalau yang sama-sama itu kita jadi ketika ada. Kalau yang sama-sama kita ambil nanti. Terus tapi tidak boleh ribut ketika pembelajaran dimulai. Oke, harus senantiasa belajar disiplin sekolah. Rasid, tidak datang terlambat, tidak buang sampah, tidak ribut. Aslan, membuang sampah pada tempatnya. Piket dalam kelas, tidak datang terlambat ke sekolah. Piku, piket di dalam kelas, melaksanakan upacara, menghormati pak guru, buang sampah di tempatnya.
SIPA, tidak buang sampah, hormat kepada guru, tidak datang terlambat, melaksanakan piket, tidak mengganggu teman, tidak berisik, belajar buru-buru. Hanya SIPA. Nyayu, datang tepat waktu, tidak ribut, melaksanakan piket, belajar dengan sungguh-sungguh, tidak mengganggu teman, tidak membuang sampah, hormat kepada guru. Bagus. Rizky, Aprilia, Nanda, hal kecil ini. Melaksanakan piket, tidak buang sampah sembarangan, datang tepat waktu. Rehan, jangan beli. Jangan itu. Hah? Cicilan. Jangan apa Rehan? Cicilan. Jangan mencicilan. Jangan mencicilan itu apa? Jangan ikut ada. Jangan mencicilan, jangan ikut, jangan banyak gerak. Terus jangan mengejek teman. Melaksanakan piket, melaksanakan baca. Sultan, jangan berisik dalam kelas. Piket jam 6.30. Piket jam 6.30. Ini kami salah satunya piket ini Pak akan buat keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Piket jam 6.30. Melaksanakan upacara, menghormati Pak Guru, buang sampah, jangan tempatnya. Terakhir, Pina. Tidak boleh membawa sampah sembarangan, melaksanakan piket. Kami salah satunya piket ini Pak akan buat keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Piket jam 6.30. Melaksanakan upacara, menghormati Pak Guru, buang sampah, jangan tempatnya. Terakhir, Pina. Tidak boleh membawa sampah sembarangan, melaksanakan piket, membersihkan lingkungan sekolah. Oke. Apa kalian? Jadi, aduh, sampai bertanya tuh, ada tadi cantik. Oke, lagi kita kesepakatan, nanti kita kesepakatan kalau dia melanggar ada konsekuensinya. Ya. Ada lagi yang ditambah ke mengenai kesepakatan kelas ini? Ada lagi? Apa nanti? Tidak ada lagi? Nah nanti, perhatikan. Itu Pak Rangkum dari satu yang kamu kita jadi risiko, misalnya piket, kita jadi risiko, dan paling nanti ada beberapa poin yang menjadi Pak tulis, Pak ketik, nanti kita tempel di dinding. Nah kesepakatan atau keyakinan ini harus kita laksanakan karena sudah menjadi kesepakatan dan sudah menjadi keyakinan rapi tadi. Ya, tidak boleh ribut. Nah, kalau sudah tertulis di situ, ditulislah sudah jadi kesepakatan, dan kita satu sama-sama nanti. Nah itu harus kita lakukan. Ada lagi yang bertanya? Ada yang bertanya? Tidak ada? Kalau begitu Pak Ade dulu kita pembuatan keyakinan kita kelas hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita tulis akan konsekuensinya akan kita laksanakan. Ya, yang kita buat, yang kita tulis akan kita kerjakan. Ya, sesuai dengan keinginan kamu. Ya, sesuai dengan keinginan kamu yang kamu tulis di situ. Akan tepat dari kesepakatan kelas. Paham? Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.